Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Demikianlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat ia duduk makan bersama-sama dengan mereka di perjamuan malam terakhir. Ia sangat bersuka untuk melakukan bagian dari kehendak Allah mengenai dirinya sebagai sang perantara. Hingga akhirnya ia pun ditangkap, menderita, dan mati. Namun di hari ketiga, ia bangkit, ia hidup. Bersoraklah dan bersukacitalah. Maut telah dikalahkan. Mari kita merayakan kemenangannya dengan sukacita bersama dengan Sang Kristus. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita mensyukuri bahwa ibadah Paskah ini terjadi karena pertolongan dan kerinduan Tuhan yang telah mengundang dan menyambut kita untuk merayakan kemenangan bersama Dia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Paskah mengingatkan akan penebusan dosa di dalam diri Tuhan Yesus yang telah membuat kita bersuka cita karena berjumpa dengannya dan dipulihkan, sehingga kita dimenangkan dan dilayakkan untuk menjadi keluarga Allah. Kita akan bersuka cita, oh sukacitaku. Ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak, kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat dibuktikan dengan penghapusan hukum bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Seperti firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 berkata,
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Anak-anak serta Bapak Ibu guru yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau rela datang ke dunia, menderita dan mati bagi kami. Kami juga bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah melawan kematian demi kami semuanya. Kami sadar Tuhan begitu banyak dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan Engkau telah menebus segala dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Biarlah ya Bapa, kami tidak hanya mensyukuri akan pengampunan dosa yang daripada Tuhan, tetapi kami juga memiliki komitmen untuk memperbaiki kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan, maka kasih Kristus memerdekakan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa.
Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami pada saat ini bersyukur bahwa kami Tuhan persekutukan untuk kami bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Yang berarti juga adalah kemenangan kami atas kuasa dosa, karena Tuhan telah berkorban bagi kami. Kebangkitan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mampu memahami, juga dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, selamat Paskah. Tuhan kiranya senantiasa meneguhkan kita lewat kebangkitannya. Anak-anak, bahwa di dalam kehidupan iman kita bukan percaya kepada Allah yang mati, tetapi kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya, telah memberikan hidupnya untuk kita umat manusia, untuk anak-anak dan untuk saya dan untuk kita semuanya. Ia telah memberikan hidupnya untuk kita. Ia telah rela memberikan nyawanya ya di atas kayu salib. Tetapi Dia bukanlah Allah yang mati untuk selamanya, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang telah menang atas kuasa maut. Allah yang telah menang atas kuasa dosa. Mengapa ia harus mati
sebenarnya kitalah yang harus mati. Sebenarnya kitalah yang harus dihukum. Sebenarnya kitalah yang harus mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan menggantikan kita karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bandingkanlah dengan kitab Yesaya. Yesaya kita lihat bersama-sama dalam pasalnya yang ke-53, Yesaya 53 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi perhatikan ya, bahwa di sana dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anak-anak, apa konsekuensinya kalau hidup kita ini telah diperbarui? Apa konsekuensinya? Maka kita boleh bersyukur. Kenapa? Tuhan rela berkorban bagi kita. Ia menderita untuk kita. Ia menggantikan kita. Kita bersyukur. Jadi respon pertama adalah kita boleh bersyukur kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Itulah sebabnya bahwa keselamatan di dalam kehidupan kita adalah karena anugerah-Nya. Sola gratia, hanya oleh anugerah-Nya kita ini diselamatkan. Nah, respon yang kedua adalah bahwa yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita adalah kita merealisasikan sebagai anak-anak Bapa yang di surga dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyatakan kebenarannya, kita menyatakan segala cinta kasih-Nya, kita menyatakan segala pengorbanannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita, hidup anak-anak, hidup saya harus memancarkan, harus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun, dan kapanpun, kita harus menyatakan tentang kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paskah adalah kemenangan. Oleh karena itu, kita boleh merayakannya, bukan hanya secara seremoni dalam ibadah kita seperti saat ini, atau kita merayakannya dalam ibadah sehari-hari kita, pada hari-hari Minggu kita, tetapi merayakan kemenangan Tuhan juga harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyatakan kebenaran, cinta kasih, dan pengorbanan Tuhan. Dalam hidup kita, kita harus memiliki keberanian untuk menyatakan cinta kasih-Nya, sekalipun ada kalanya tidak mudah. Paskah adalah kemenangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut di dalam kehidupan ini. Kita harus berani untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan rela berkorban, Tuhan
rela terluka oleh kita, supaya kita dipulihkan, supaya kita sembuh dari segala dosa-dosa kita. Karena itu, kita tidak boleh lagi hidup sembarangan. Kita tidak boleh lagi hidup sembrono. Kita tidak boleh lagi menyalibkan Tuhan. Kita tidak boleh lagi untuk menyerahkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, maka harus nyata di dalam kehidupan kita kemuliaan Tuhan. Baik dalam perkataan kita ataupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita boleh menyatakan dalam perkataan kita, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, biarlah kita boleh jauh dari segala manipulasi, dari dusta. Perkataan kita harus menyatakan kebenaran. Ketika kita melakukan, ya kita harus berani mengatakan melakukan. Kalau kita benar, maka kita harus berani menyatakan itu benar. Perkataan yang baik, perkataan yang menguatkan, perkataan yang senantiasa benar, perkataan yang senantiasa kita nyatakan sebagai ungkapan cinta kasih kita. Sehingga perkataan-perkataan kita itu boleh menguatkan, boleh membangun, boleh senantiasa meneguhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga lewat perbuatan-perbuatan kita. Kita harus menyatakan perbuatan yang benar. Inilah ekspresi, inilah respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita. Menyatakan kebenaran dalam setiap tindakan-tindakan kita. Ketika kita sekolah, berani menyatakan kebenarannya, berani menyatakan cinta kasihnya dalam bentuk apa misalnya? Ketika kita sekolah, kita berlaku jujur. Kita tidak berlaku curang. Ketika kita sekolah, Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan, talenta, maka kita boleh berbagi dengan teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Kita tidak pelit berbagi ilmu. Ketika kita bisa, ketika kita mampu, ada teman kita yang kesulitan, maka kita boleh berbagi, kita boleh mengajari, kita boleh berbagi pengetahuan kita. Ini contoh-contoh kecil tindakan-tindakan yang boleh kita nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga boleh menjadi saksi. Kalau kita melihat sebuah kebenaran, maka kita harus berani menyatakannya bahwa itu salah, itu benar. Si A yang salah, si B yang benar. Anak-anak yang terkasih, Paskah sekali lagi adalah kemenangan. Kemenangan atas segala dosa-dosa, atas segala maut. Dan Tuhan telah memberikannya, menganugerahkannya. Sola gracia, Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Hanya oleh anugerahnya kita ini diselamatkan. Karena itu kita sebagai anak-anak yang telah dipulihkan hidup kita dari segala dosa, kita tidak boleh lagi menyalibkan Yesus dengan cara apa? Kita suka berdusta, kita suka memanipulasi, kita suka berbuat curang. Itu bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan menyalibkan Dia kembali. Oleh karena itu kita harus berani untuk menyatakan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Kebenaran-kebenaran dalam perkataan dan perbuatan kita. Demikian juga soal cinta kasih-Nya. Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita punya pahala yang banyak, bukan. Bahkan Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya itu saat manusia masih dikuasai oleh dosa. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 dan 10 dinyatakan demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, perhatikan di sini. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan cinta kasih-Nya. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, perhatikannya, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ketika seteru, ketika kita ini masih menjadi musuh Allah karena dosa-dosa kita, Allah karena cinta kasih-Nya menyatakan dan menawarkan pendamaian itu kepada kita manusia. Ketika masih berdosa, ketika masih seteru. Kalau Tuhan saja yang mulia, ya, rela merendahkan dirinya dengan memulai untuk menyatakan pemulihan, maka kita juga harus berani menyatakan cinta kasih kita. Dalam bentuk apa? Kita mau berdamai, kita mau memulai berdamai ketika hubungan kita jelek, ketika kita sedang konflik, ketika kita bertengkar, ya, dalam keluarga, ya, dalam sekolah, kita berani menyatakan pemulihan. Kita berani untuk memulai berdamai. Bukan karena kita soal salah atau benar, tapi soal Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk menawarkan cinta kasih-Nya bahkan saat kita masih berdosa. Kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan karena teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik karena kita tidak melakukan seperti yang orang lain lakukan. Jadi tindakan kita bukanlah respon atas tindakan orang lain, tapi tindakan kita adalah atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia rela menderita untuk kita, maka kita juga harus berani menyatakan cinta kasih-Nya. Kita mau memulai berdamai, kita menawarkan pendamaian itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Tindakan kita atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita rela, kita berani untuk menyatakan pendamaian kepada sesama kita. Bukan balas dendam, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Paskah adalah cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah itu juga boleh nyata dalam kehidupan kita. Paskah ini mendorong kita untuk menyatakan kebenaran. Paskah ini juga memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Sehingga kehidupan ini menjadi pulih kembali dalam damai sejahteranya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With His hand He healed a leper. He made a lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people
Anak-anakku, kebangkitan Tuhan adalah sumber sukacita yang memancarkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan sambil mengingat nasihat Rasul Paulus. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya,
Anak-anak, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak kami yang kelas 6 yang akan mengikuti ujian. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengetahuan yang baik, sehingga anak-anak kami mampu menyelesaikan pendidikannya di SD ini dengan baik. Karena itu, kami percayakan anak-anak kami dalam kuasa-Mu. Tuhanlah sang sumber pengetahuan. Karena itu kami percayakan anak-anak kami dalam kuasa-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk kesehatannya. Tuhan yang memberkati, karena dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, anak-anak kami mampu untuk mengikuti ujian ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa menopang anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua yang mendampingi. Tuhan kiranya yang memberkati juga. Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga lewat pendampingan cinta kasih orang tua, anak-anak kami boleh tenang menghadapi ujian-ujiannya. Kami berdoa juga untuk para guru dan karyawan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, sehingga para guru dan karyawan boleh mendampingi, membimbing anak-anak kami, sehingga lewat kehadiran para guru dan karyawan, anak-anak kami juga boleh mengikuti setiap pendidikannya di sekolah dengan baik. Tuhan, Engkau yang menolong para guru, Engkau yang menolong para karyawan. Tuhan berkati kehidupan para guru dan karyawan, sehingga mereka senantiasa dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka bersama dengan keluarganya, sehingga damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi setiap keluarga para guru dan karyawan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk bangsa kami yang terus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Begitu pula dengan pandemi COVID-19, Tuhan kiranya yang memberkati sehingga pandemi ini boleh diakhiri dan menjadi endemi, sehingga segala aktivitas-aktivitas di tengah-tengah masyarakat boleh berjalan kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percayakan para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati mereka supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan ini. Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan anak-anak kami, para karyawan, guru, dan keluarga, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai kami, sehingga kehidupan kami senantiasa dalam kuasa-Mu. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh menyatakan cinta kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup sehari-hari. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami. Kasih karunia dan berkat dari Allah yang senantiasa melampaui kehidupan kita dilimpahkan kepada kita semua, anak-anak, para guru, karyawan, dan keluarga, kini sampai selama-lamanya. Amin. Kristus telah menang atas maut, dan bersama dengan Dia, kita pun dimenangkan untuk melawan setiap pencobaan-pencobaan yang akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Ku menang, ku menang. Haleluya, Dia
Demikianlah ibadah Paskah kita kali ini. Selamat merayakan sukacita Paskah. Tuhan Yesus memberkati.